Apakah kekuatan Yao Jun telah mencapai tingkat kekuatan abadi? Lin Feng tidak yakin, tapi sekarang kedua belah pihak digabungkan. Arti pas, itu adalah kekuatan dua orang yang menyatu untuk membentuk kekuatan satu orang. Sama seperti Lin Feng sekarang. Jadi, Lin Feng merasa bahwa setelah dia bergabung dengan kekuatan Yao Jun, dia seharusnya bisa mencapai tingkat abadi. Dalam keadaan normal, teknik fusi semacam ini tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena sulit bagi para biksu untuk saling percaya 100%. Jika sudah waktunya pas, sekali salah satu pihak memiliki pikiran jahat. Kemudian orang lain, dimungkinkan untuk dipukul seperti halilintar. Tapi untungnya, situasi seperti ini tidak akan terjadi di depan Lin Feng dan Yao Jun. Setelah bergabung, kekuatan tempur Lin Feng melonjak, dan dia langsung menuju Dark Bible. Kekuatan untuk menghancurkan era melonjak dengan cepat. Sebelum itu, Lin Feng khawatir kekuatan untuk menghancurkan era akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Tapi segera ekspresi lega muncul di wajah Lin Feng. Karena kekuatan harta tertinggi, Armor of Domination, terlalu kuat. Itu secara langsung melawan kekuatan yang menghancurkan zaman, itu benar-benar layak menjadi harta karun, dan memainkan peran yang sangat penting pada saat kritis. Jika tidak ada Armor of Domination, maka sangat tidak realistis untuk mengandalkan kekuatan gaib atau tubuh fisik untuk melawan kekuatan penghancur semacam itu, dan Lin Feng juga sangat jelas tentang hal ini. Tapi sekarang, karena Armor Lord menolak kekuatan untuk menghancurkan zaman, itu memberi Lin Feng kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Lin Feng bergegas ke tubuh roh Alkitab yang gelap, dan langsung meledakkan roh Alkitab yang gelap dengan kepalan reinkarnasi tertinggi, pergi. Brengsek, semangat dari Dark Bible terlihat sangat suram. Kekuatannya untuk menghancurkan era begitu kuat, dan sekarang dia ditentang oleh Lin Feng, dia secara alami sangat tertekan. Namun, metode orang ini luar biasa menghadapi serangan Lin Feng, dia menggunakan tinju sihir hitam. Kekuatan hitam tak berujung meliputi langit dan bumi, kekuatan hitam semacam itu sangat aneh, dan saya tidak tahu kekuatan aneh macam apa itu. Serangan kuat itu terkondensasi dalam sekejap, bertabrakan dengan tinju reinkarnasi tertinggi Lin Feng. Teng. Keduanya mundur, dan mereka seimbang. Lin Feng terkejut, orang ini sangat kuat, dia mampu menekan orang ini ketika dia bergabung dengan Yao Jun, sulit membayangkan betapa kuatnya orang ini. Kamu tidak bisa berurusan denganku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk segera meninggalkan tempat ini dan bertahan hidup, jika tidak, kamu akan mati. Roh dari kitab hitam menatap Lin Feng dengan dingin dan berkata, rupanya, dia juga tahu bahwa kekuatan tempur Lin Feng telah meningkat secara dramatis setelah bergabung dengan Yao Jun, jadi sekarang dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Lin Feng dan Yao Jun. Ini tidak akan ada gunanya baginya, pada akhirnya, mengalahkan kombinasi Lin Feng dan Yao Jun pasti akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak bisa tidur atau makan. Lin Feng mencibir dan berkata bahwa dia tidak berniat pergi, akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan orang ini, tetapi jika dia tidak bisa menyingkirkan orang ini, dia harus disegel lagi. Karena orang ini terlalu jahat. Jika Anda tidak menyegelnya, Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini di masa depan. Setidaknya, orang-orang dari klan malaikat jatuh ini pasti akan menderita. Keras kepala, kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka bersama. Roh dari kitab hitam menyeringai dengan muram, dan kemudian tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang dapat menghancurkan dunia. Ketika aura melonjak, Lin Feng tidak bisa menahan ekspresi serius di wajahnya. Orang ini memiliki kekuatan yang menakutkan, tapi Lin Feng tidak takut. Dia mulai melantunkan mantra, jalan takdir yang agung, bantu aku mematahkan kekuatan magis makhluk jahat ini. Aku akan mewakili keadilan di dunia ini, dan mengusir semua kejahatan di dunia. Setelah suara Lin Feng jatuh, kekuatan takdir dipadatkan, dan itu langsung meledak ke arah roh dari kitab hitam. Kekuatan takdir, roh dari kitab hitam terkejut orang ini tidak pernah menyangka bahwa Lin Feng akan dapat menampilkan kekuatan takdir. Itu luar biasa, sulit dipercaya. Menghadapi serangan kekuatan takdir, dia tidak berani gegabah, bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremehkan kekuatan mengerikan dari kekuatan takdir. Setelah kekuatan takdir ditampilkan, itu mungkin dapat membalikkan situasi pertempuran apapun. Semangat dari Dark Bible sangat jelas tentang hal ini. Dia buru-buru meninju dan membunuh kekuatan takdir yang mengalir ke arahnya. Ledakan,
Diiringi oleh suara tabrakan keras keluar. Kekuatan takdir langsung mematahkan serangan roh Alkitab yang gelap. Kemudian semangat dari Dark Bible diledakkan. Di bawah kendali Lin Feng, kekuatan takdir yang kuat terus membombardir semangat kitab hitam. Tapi saat ini, semangat Dark Bible memanggil Dark Bible ke masa lalu. Alkitab gelap digantung di atas kepalanya, dan kekuatan menakutkan yang mendistorsi ruang dan waktu lolos. Alkitab gelap itu sendiri adalah harta karun, dan sekarang diaktifkan oleh roh dari Alkitab gelap, melepaskan kekuatan menakutkan yang menyesakkan. Saya melihat Alkitab gelap terbang ke arah Lin Feng dengan cepat, dan bertabrakan dengan kekuatan takdir Lin Feng di udara, langsung menghancurkan kekuatan takdir Lin Feng. The Dark Bible benar-benar menakutkan, dan kekuatannya terlalu kuat. Korbankan manik-manik ajaib pada Alkitab yang gelap. Suara Yao Jun bergema di benak Lin Feng. Manik ajaib keluar. Dengan minuman rendah, Lin Feng dengan cepat memanggil manik-manik ajaib. Manik ajaib itu sangat misterius. Sebelum itu, Lin Feng tidak dapat memobilisasi manik ajaib untuk melawan musuh. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan Lin Feng dan Yao Jun bergabung bersama. Jadi dia sudah bisa mengaktifkan Magic Bat. Setelah manik ajaib diaktifkan, itu melepaskan cahaya ajaib yang tak ada habisnya, dan kemudian manik ajaib itu meledak ke arah Alkitab yang gelap. Ledakan, itu seperti dua gunung sihir kuno bertabrakan, itu benar-benar mengejutkan. Manik-manik ajaib menolak kekuatan dari Alkitab yang gelap. Benda ini belum dihancurkan. Ketika roh dari Dark Bible melihat manik ajaib, dia terkejut. Jelas, orang ini mengenali asal dari manik ajaib. Faktanya, bahkan Lin Feng tidak memiliki pemahaman khusus tentang asal dari manik ajaib. Tapi roh dari Dark Bible memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-muasal manik-manik ajaib. Apa asal-usul manik ajaib? Ketika Lin Feng bergegas ke Alkitab yang gelap, dia bertanya pada saat yang sama. Dia bertanya kepada Yao Jun sebelumnya, tetapi Yao Jun tidak memberitahunya, jadi sekarang Lin Feng berencana untuk mencari tahu dari roh kitab hitam. Jie, nak, kamu bahkan tidak tahu asal-muasal manik ajaib, namun kamu berani membawa benda ini bersamamu, kamu benar-benar ingin mati. Roh dari kitab hitam itu tertawa sinis. Katakan padaku, apa asal-muasal manik ajaib itu? Lin Feng terus bertanya, hahaha, nak. Kamu ini apa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menanyakan kursi ini? Konyol sekali. Lim of the Dark Bible tertawa terbahak-bahak, penuh sarkasme. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Lin Feng mencibir, dan langsung pergi untuk membunuh roh dari Dark Bible sekarang. Harta dari Dark Bible diseret oleh manik ajaib. Semangat Dark Bible tidak lagi mampu memotivasi Dark Bible untuk melawan musuh, jadi yang dihadapi Lin Feng sekarang hanyalah Dark Bible. Lagi pula orang ini sangat kuat. Tetapi, Lin Feng memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi orang ini. Lin Feng datang di depan semangat Dark Bible, dan menunjukkan kekuatan supernatural dari bunga satu pikiran mekar, Raja Dunia, dan langsung membombardir dan membunuh semangat Dark Bible. Kekuatan supernatural ini begitu kuat sehingga Lin Feng tampaknya merupakan inkarnasi dari Raja Abadi, tak terkalahkan. Nah, biarkan kamu tahu betapa kuatnya aku. Roh dari Dark Bible memandang Lin Feng dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia juga menunjukkan kekuatan supernatural yang kuat. Kekuatan supernatural ini disebut keabadian sesaat, dan juga merupakan kekuatan supernatural tertinggi yang belum pernah ada sejak zaman kuno, dan tingkat kematiannya sangat besar. Ledakan, diiringi dengan suara benturan keras, kesaktian kedua belah pihak bertabrakan dengan dahsyat, tabrakan keduanya sungguh tak terbayangkan. Kekosongan itu hancur. Kemudian kedua belah pihak bertarung secara merata lagi. Nah, kamu tidak akan bisa mempertahankan keadaan gabungan ini lama-lama. Ketika keadaan gabunganmu dicabut, maka sudah waktunya bagimu untuk mati. Roh dari kitab hitam mencibir, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Lin Feng mencibir dan berkata, sebelum keadaan gabungan dicabut, ada cukup waktu untuk berurusan denganmu. Kata-kata besar, kata Lim of the Dark Bible dengan nada menghina. Begitu kata-katanya jatuh, lebih dari selusin senjata sihir yang kuat telah dikorbankan oleh Lin Feng, dan setiap senjata sihir mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lalu diledakkan ke arah roh dari Dark Bible. Setelah melihat begitu banyak senjata sihir yang kuat, ekspresi roh dari Dark Bible juga tiba-tiba berubah, tetapi reaksinya sangat cepat menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Roh dari kitab kegelapan buru-buru bergerak,
dan memadatkan kekuatan magis yang disebut gelombang tak terbatas gelap. Dengan kitab hitam sebagai pusatnya, untaian kekuatan gelap melonjak keluar dari tubuhnya. Untaian kekuatan gelap itu sebenarnya membentuk gelombang gelap. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara keras mengguncang langit. Gelombang kegelapan itu, seperti gelombang besar di laut, menyapu seluruh dunia, melepaskan dampak yang membuat orang tidak bisa tidak terkejut. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan supernaturalmu, sama sekali tidak mungkin untuk menahan serangan dari begitu banyak senjata ajaib milikku. Lin Feng mencibir. Bang bang bang. Lusinan senjata ajaib Lin Feng segera bertabrakan dengan serangan roh kitab kegelapan. Kekuatan supernatural dari roh kitab kegelapan sangat kuat. Tetapi di bawah serangan bersama dari banyak senjata ajaib Lin Feng, perbedaannya jauh. Kekuatan magis yang dimainkan oleh Dark Bible langsung dihancurkan oleh selusin senjata sihir Lin Feng, dan kemudian puluhan senjata sihir Lin Feng membombardir dan membunuh semangat Dark Bible. Semangat dari Dark Bible diledakkan. Sialan, Long Yu soal digoda oleh udang, dan Huluoping yang diganggu oleh anjing. Setelah diledakkan, roh dari kitab hitam meraung dengan marah. Pria itu jelas tidak yakin. Lin Feng mencibir dan berkata, apakah kamu dianggap naga? Paling-paling, itu adalah ular hitam kecil. Apakah kamu juga dianggap harimau? Paling-paling itu hanya Ling. Beraninya sesuatu seperti sampah. Berpura-pura agresif di depanku. Benar-benar orang tidak tahu malu, mereka tak terkalahkan. Ditertawakan oleh Lin Feng seperti ini, semangat Dark Bible bergetar karena marah. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, siapa yang berani mengejeknya seperti ini? Meskipun kultivasinya saat ini tidak sebaik sebelumnya. Tapi itu masih merupakan eksistensi yang tinggi. Mendengar sarkasme ini dari Lin Feng benar-benar tak tertahankan. Nak, jangan berpuas diri. Aku akan membiarkanmu mati nanti. Roh dari Dark Bible memandang Lin Feng dengan kejam, dan kemudian dia terbang menuju Dark Bible. Dia ingin menjadi satu dengan Dark Bible. Setelah disatukan dengan Dark Bible, maka semangat dari Dark Bible yang digabungkan dengan kekuatan dan efektivitas tempur dari Dark Bible akan sangat meningkat. Lin Feng secara alami ingin menghentikan semangat dari Alkitab yang gelap. Di bawah manipulasinya, lebih dari selusin senjata sihir yang kuat langsung mencegat roh dari kitab kegelapan, dan kemudian menyerang roh dari kitab kegelapan seperti pemboman. Roh dari Dark Bible terluka parah, dan tubuhnya mulai retak. Lin Feng bergegas maju dan langsung melemparkan 8 segel dewa terlarang, mencoba menyegel orang ini. Rune yang pada terbang keluar, dan kemudian terbang menuju semangat dari Dark Bible. Rune-rune itu bergerak menuju jejak roh dari kitab kegelapan, mencoba untuk menekan roh dari kitab kegelapan. Merusak, roh kitab hitam minum dengan dingin, dan meninju rune itu, tetapi rune yang ditinju Lin Feng dicap pada roh kitab gelap seperti belatung tarsal. Roh dari Alkitab yang gelap terus-menerus berjuang, tetapi ia tidak dapat melawan. 8 segel dewa terlarang, ini adalah warisan dari jalan guru surgawi. Nak, ternyata, kau dan dunia itu, telah terlibat. Semangat dari Alkitab yang gelap meraung. Lin Feng terkejut, apa maksud orang ini? Dunia yang dia sebutkan, menurut perasaan Lin Feng, kemungkinan besar adalah tempat di mana dalang di balik layar tinggal. Namun, orang ini melihat dewa terlarangnya sendiri, tetapi mengatakan bahwa dia telah terlibat di dunia itu. Mungkinkah karena, tahu dari guru surgawi, ada hubungannya dengan dunia itu? Jika dugaan ini benar, itu akan terlalu mengerikan. Aku akan mencari jiwamu nanti. Temukan semua rahasiamu. Lin Feng memandangi roh dari kitab hitam dengan acuh tak acuh, dan dia tidak menanyakan jawaban yang ingin dia ketahui kepada orang ini. Karena Lin Feng tahu bahwa meskipun dia bertanya, itu tidak akan berguna, dan orang ini tidak akan pernah menjawabnya. Ini cara paling langsung untuk menunggu orang ini disegel dan kemudian mencari jiwanya. Nak, kamu tidak pernah ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui. Roh dari kitab hitam meraung, dan tubuhnya mulai terbakar. Melihat adegan ini, Lin Feng terkejut. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah Anda ingin membakar diri sendiri? Apakah ini perlu? Dengan lambaian tangan Lin Feng, dia langsung memanggil hujan lebat. Hujan deras mengguyur semangat Alkitab yang gelap, tetapi tidak bisa memadamkan api di dalam dirinya. Pada akhirnya, semangat dari Dark Bible dibakar menjadi abu. Sialan! Kau benar-benar membakar dirimu sendiri. Bodoh sekali. Lin Feng tiba-tiba berteriak sangat tertekan. Desir, dengan kilatan cahaya,
Yao Jun terbang keluar dari tubuh Lin Feng. Dia berkata, orang ini tidak mati. Hanya saja tubuhnya telah memudar. Dia adalah tubuh roh, dan dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan Dark Bible. Setelah beberapa saat, dia akan hidup kembali. Mendengar ini, Lin Feng mengangguk, lalu berkata, jadi kita masih harus mengunci 4 rantai lagi. Yao Jun mengangguk dan berkata, benar. Secara alami, tugas ini hanya dapat diserahkan kepada Yao Jun. Rune dari rantai itu terlalu rumit, dan Lin Feng masih tidak dapat menangani rune yang rumit itu pada tahap ini. Hanya Yao Jun yang bisa menangani rune yang rumit itu. Ketika Yao Jun menyegel kembali Dark Bible, Lin Feng mulai memahami kitab ajaib yang dia peroleh sebelumnya. Butuh waktu sekitar 1 hari sebelum Yao Jun mengunci kembali rantai itu. Lin Feng tidak menanyakan Yao Jun pertanyaan apa yang dia tanyakan pada pria itu, karena Lin Feng tahu bahwa meskipun dia bertanya, Yao Jun tidak akan mengatakannya. Jika Yao Jun ingin mengatakan sesuatu, dia akan mengatakannya sendiri, dan dia tidak membutuhkannya sama sekali untuk bertanya padanya. Apakah kamu akan memberikan Dark Bible kepada malaikat jatuh? Yao Jun menatap Lin Feng dan bertanya. Apa lagi? Lin Feng mengangkat bahu dan berkata, ini adalah sesuatu dari klan malaikat jatuh. Lupakan. Tidak baik menyimpan benda ini di tubuhmu. Kamu hanya perlu mendapatkan formula latihan lengkap dari Dark Bible. Kata Yao Jun. Desir, ada kilatan cahaya. Yao Jun kemudian terbang kembali ke manik ajaib. Setelah Lin Feng meninggalkan Bea Cukai, dia menyerahkan Dark Bible kepada Nalan Xiong. Rahasia yang tersembunyi di Dark Bible tidak dapat ditemukan jika Anda hanya ingin menjelajah. Tetapi Lin Feng telah mendapatkan formula latihan dari Dark Bible. Puas. Tentu saja, sekarang Lin Feng hanya mendapatkan setengah dari formula, atau bagian kedua dari formula, dan dia harus menunggu sampai Lin Feng menemukan bagian kedua dari Dark Bible sebelum dia dapat memahaminya. Setelah Lin Feng meninggalkan Bea Cukai, dia berencana untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi ke tanah leluhur malaikat yang jatuh. Kini tanah keluarga ini hanya menjadi pijakan sementara bagi keluarga Nalan. Jika kelak bisa merebut kembali kekuasaan, mereka boleh kembali ke tanah leluhur. Jika tidak mungkin mendapatkan kembali kekuasaan, maka diperkirakan mereka hanya bisa tinggal di sini selamanya. Lin Feng menemukan bahwa Nalan Manxing tidak muncul, dan dia tidak tahu kenapa. Nalan Manxing sangat antusias dengan dirinya sendiri sebelumnya. Lin Feng juga tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa hari beristirahat di tanah keluarga Nalan, Lin Feng berangkat ke tanah leluhur keluarga malaikat yang jatuh. Sebelum pergi, Nalan Qiong telah memberi dirinya tempat di mana bagian kedua dari Dark Bible ditempatkan dan token untuk memasuki tempat itu. Lin Feng datang ke negara jatuh. Negara kejatuhan mendapatkan namanya dari lokasi malaikat jatuh. Keluarga Nalandari, keluarga patriark, dari klan malaikat jatuh kini telah benar-benar menurun, dan 4 keluarga besar yang tersisa tidak damai sekarang. Demi memperebutkan posisi patriark baru, 4 keluarga besar kini bertarung sengit. Apalagi keempat keluarga besar itu, bertarung beberapa kali, menimbulkan banyak korban jiwa. Setelah datang ke negara jatuh, Lin Feng mendengar berita tentang 4 keluarga besar yang saling bertarung. Setelah mendengar berita itu, Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggelengkan kepalanya. Malaikat jatuh tampaknya benar-benar berantakan. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan 4 keluarga besar sekarang. Lin Feng datang ke tanah leluhur klan malaikat yang jatuh. Tanah leluhur klan malaikat jatuh berada di hutan kuno jatuh, tempat 5 gunung besar saling menjaga. Pegunungan tengah awalnya dikendalikan oleh keluarga Nalan, tetapi telah lama hancur. Di antara 4 pegunungan lainnya adalah 4 keluarga besar keluarga Dongfang, keluarga Murong, keluarga Situ, dan keluarga Helian. Pegunungan tempat 4 keluarga besar berada semuanya diselimuti oleh batasan yang kuat. Anggota dari 4 keluarga besar jelas khawatir pihak lain akan tiba-tiba membunuh mereka di pedalaman mereka. Pada akhirnya, dia dihancurkan oleh lawan. Selain membuka batasan yang kuat, di atas 4 gunung, ada banyak biksu dari 4 keluarga besar yang berpatroli. Sebelum Lin Feng datang ke sini, dia mendengar berita bahwa 4 keluarga besar telah berhenti berperang. Pertempuran terus-menerus menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Oleh karena itu, 4 keluarga besar sekarang berencana untuk mengadopsi duel ring. Masing-masing dari 4 keluarga besar dapat mengirim 3 orang kuat untuk berpartisipasi dalam duel ring.
12 pria kuat dari 4 keluarga besar bertarung satu lawan satu hingga pemenang akhir ditentukan. Tidak peduli dari keluarga mana pemenangnya, pada akhirnya patriark baru akan datang dari keluarga itu. Metode ini relatif adil, sekarang master yang dipilih oleh 4 keluarga besar mundur untuk menyesuaikan status mereka, karena 3 hari kemudian akan terjadi pertempuran besar. Lin Feng tidak tertarik pada pertempuran antara 4 keluarga besar. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk Dark Bible. Jika Dark Bible diperoleh, Lin Feng akan segera meninggalkan tempat ini. Di atas pegunungan, ada Zhou Tianjing yang sangat besar. Untuk mencari Zhou Tian, jika ada yang ingin mengintai ke tanah leluhur malaikat yang jatuh, mereka akan segera ditemukan oleh Zhou Tianjing. Zhou Tianjing semacam ini dapat mempermalukan banyak orang, tetapi tidak dapat mempermalukan Lin Feng. Saya melihat Lin Feng menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kekuatan takdir memasuki Zhou Tianjing. Lin Feng menggunakan kekuatan takdir untuk memblokir perasaan Zhou Tianjing terhadapnya, dan trik ini dicoba dan diuji berulang kali. Ini juga alasan mengapa Lin Feng berani menyombongkan diri ke tanah leluhur dari kekuatan teratas tersebut. Selama Zhou Tianjing dan cermin ajaib diblokir, pada dasarnya sulit bagi siapapun untuk menemukan jejak Lin Feng. Lin Feng mengintai di pegunungan tempat keluarga Nalan awalnya berada, dan kuil-kuil di sini telah rusak. Raungan yang dalam tiba-tiba keluar, dan kemudian seekor binatang buas bergegas menuju Lin Feng. Binatang buas ini ternyata adalah harimau bertaring tajam, dan kecepatannya secepat kilat. Lin Feng membunuh harimau bertaring tajam dengan satu pukulan. Segera Lin Feng menemukan bahwa ada banyak binatang buas di sini. Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tempat ini tidak akan menjadi tempat bagi 4 keluarga besar untuk menahan binatang buas setelah ditinggalkan. Semakin Lin Feng memikirkannya, semakin dia merasa ada kemungkinan seperti itu. Tidak lama kemudian, Lin Feng datang ke sebuah lembah jauh di pegunungan. Ada jebakan jauh di dalam lembah ini, buka jebakannya, dan Anda bisa memasuki gua tempat Alkitab gelap ditempatkan. Tetapi ketika Lin Feng datang ke sini, dia menemukan ada banyak naga raksasa yang sedang beristirahat di lembah. Klan naga, ada ratusan naga. Apa yang terjadi? Lin Feng tidak bisa menahan cemberut. Naga-naga ini sangat kuat. Ini tidak seperti keluarga naga di penangkaran. Meskipun klan malaikat jatuh sangat kuat, klan malaikat jatuh tidak memiliki kemampuan untuk memelihara ratusan naga di penangkaran, bukan? Semuanya penuh dengan keanehan. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok terbang di kejauhan melihat orang-orang itu terbang. Lin Feng dengan cepat bersembunyi di hutan. Lin Feng menyipitkan matanya pada orang-orang ini, memikirkan tentang tujuan orang-orang ini datang ke sini. Kelompok lebih dari selusin orang semuanya berhenti di luar lembah naga, mereka semua adalah biksu dari klan malaikat jatuh, pria dan wanita. Salah satu pembudidaya wanita berkata, Raja Naga Kegelapan, 4 keluarga besar kami akan mengadakan kompetisi besar. Kami berencana mengundang master hebat untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini untuk kami. Bisakah Anda menghubungi master hebat? Setelah suara pembudidaya wanita turun, seekor naga raksasa terbang keluar. Naga raksasa itu memancarkan aura yang menakjubkan. Itu adalah naga raksasa barat, tapi seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Ada aura dingin yang memancar dari tubuhnya, dan siapapun yang merasakan aura yang memancar dari keberadaan itu akan merasa tercekik. Itu jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Huff. Bagaimana bisa Master punya waktu untuk berpartisipasi dalam pertempuranmu? Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan Dark Bible, bukan bertarung di sarang. Raja Naga Kegelapan berkata dengan dingin. Lin Feng, yang bersembunyi di kegelapan, mau tidak mau sedikit terkejut, orang-orang ini masih memiliki Master. 4 keluarga besar dari klan malaikat jatuh mengepung keluarga patriark tidak hanya untuk memperebutkan posisi patriark. Sebenarnya, ada alasan yang lebih dalam. Misalnya, Master misterius. Di balik semuanya, nyatanya, ada sepasang tangan besar yang tak terlihat, memimpin semua ini. Memikirkan hal ini, Lin Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika ini masalahnya, itu akan terlalu mengejutkan. Saya hanya tidak tahu, siapa orang di belakang layar ini. Biksu lain dari klan malaikat jatuh berkata dengan dingin, Raja Naga Kegelapan. Kami akan meminjamkanmu tempat ini untuk memulihkan diri. Jangan tidak berterima kasih. Kalau tidak, kami berhak mengusirmu. Usir aku. Ini konyol. Jika bukan karena aku, apakah kamu memiliki kesempatan untuk mengenal Tuan?
Akulah yang memperkenalkan kalian kepada Tuan yang rendah hati. Sekarang kamu ingin menyeberangi sungai dan merobohkan menjembatani. Raja Naga Kegelapan berkata dengan mencibir, matanya berkilat dengan niat membunuh. Raja Naga Kegelapan, kamu harus ingat, jika bukan karena kami, kamu sudah terjebak di alam dewa terlarang, dan kami menyelamatkanmu dari alam dewa terlarang. Seorang lelaki tua berkata sambil mencibir. Lin Feng umumnya dapat mendengar seluk-beluk semuanya. Alam dewa terlarang telah terkoyak parah. Sekarang alam dewa terlarang telah terkoyak, para beku dapat masuk dan keluar dari alam dewa terlarang dengan bebas jika mereka telah menguasai koordinat ruang dari tempat-tempat yang retak itu dan jika mereka memiliki beberapa cara yang ampuh. Tapi saya ingin bebas masuk dan keluar dari alam dewa terlarang. Diperkirakan keempat keluarga besar ini pernah memasuki alam dewa terlarang tanpa memberitahu keluarga Nalan, lalu melepaskan Raja Naga Hitam dan lainnya yang terjebak di alam dewa terlarang di alam dewa terlarang. Adapun Raja Naga Hitam ini, dia tahu keberadaan yang sangat menakutkan. Lin Feng menebak, keberadaan yang diketahui Raja Naga Hitam mungkin juga terperangkap di alam dewa terlarang, jadi Raja Naga Hitam memimpin orang-orang dari 4 keluarga besar untuk menyelamatkan keberadaan yang mengerikan itu. Dengan cara ini, 4 keluarga besar mendapatkan rasa hormat dari keberadaan itu. Dan setelah keberadaan yang menakutkan keluar, dia mengetahui berita tentang Dark Bible, jadi dia ingin mendapatkan Dark Bible. Setelah itu, 4 keluarga besar melamar keluarga Nalan untuk membaca Dark Bible namun ditolak oleh keluarga Nalan. Dengan dukungan dari keberadaan yang menakutkan itu, 4 keluarga besar memutuskan untuk menggulingkan kekuasaan keluarga Nalan. Kemudian dapatkan kitab hitam yang selalu dipegang keluarga Nalan di tangan mereka, dan persembahkan untuk keberadaan yang menakutkan. Itu, hanya saja saya tidak tahu di mana keberadaan yang menakutkan itu sekarang, dan makhluk seperti apa keberadaan yang menakutkan itu. Kedua belah pihak langsung bertengkar, pada saat ini, kehampaan terdistorsi, dan keberadaan misterius yang diselimuti kegelapan muncul. Pemilik, setelah melihat keberadaan ini, sekelompok orang buru-buru memberi hormat pada keberadaan misterius ini. Kursi ini menyerap kekuatan ruang dan waktu di ruang paralel untuk memulihkan kultivasi, dan saya mendengar suara berisik Anda. Mengapa Anda bertengkar? Petik 2. Tanya makhluk misterius itu. Suaranya sangat serak, jelek, dan kasar. Kultivator wanita berkata, kembali ke tuannya, 4 keluarga besar kita akan mengadakan pertikaian, dan orang yang sampai akhir akan menjadi kepala baru dari klan malaikat jatuh. Hanya ketika klan malaikat jatuh adalah bersatu dapatkah mereka melayani tuannya dengan lebih baik. Berkontribusi. Tes. Wanita ini berbicara sedikit. Lin Feng tidak bisa membantu bergumam. Oke, kalau begitu aku akan datang. Kata keberadaan misterius itu. Terima kasih tuan. Sekelompok orang dari klan malaikat jatuh dengan cepat mengucapkan terima kasih. Desir. Dengan kilatan cahaya, keberadaan misterius itu menghilang tanpa jejak. Orang itu memang orang kuat yang terperangkap di alam dewa terlarang, dan dia masih memiliki aura alam dewa terlarang. Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk berbicara sendiri. Patung itu ada, dan auranya sangat menakutkan. Sungguh luar biasa dia masih sangat kuat setelah terjebak di alam dewa terlarang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan aura orang itu sangat aneh. Pertama-tama, pria itu bukan anggota klan Epoch. Karena Lin Feng tidak merasakan aura milik klan Era dari pria itu. Pria itu bukan makhluk asing, dan Lin Feng tidak merasakan nafas makhluk asing dari pria itu. Siapa dia? Aura di tubuhnya bahkan lebih jahat dan menakutkan daripada aura makhluk dari dunia bawah. Lin Feng mengerutkan kening. Hahaha, Raja Naga Hitam, Master telah setuju untuk datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 klan kami. Kami tahu mengapa Anda tidak membantu kami menghubungi Master. Itu karena Master menyuruh kami melakukan banyak hal sekarang, bukan memesan kamu, tapi pikirkanlah, kamu naga hitam adalah pengkhianat naga, ada beberapa Master Naga di Tiansheng Great World Demon Alliance, dan ku dengar bahwa Master Naga itu bahkan dapat berkomunikasi dengan dunia naga. Selama periode waktu ini, Anda tidak boleh keluar dan berjalan-jalan dengan santai. Jika orang-orang dari aliansi iblis tahu, Anda pasti akan mendapat banyak masalah. Apakah Anda khawatir kami akan mengambil tempat Anda di benak Tuan dan akan mempersulit kami? Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan ini sama sekali, karena, bukankah Anda menemukan bahwa Tuan sudah lebih menghargai kami? Orang kuat dari klan malaikat jatuh tertawa dan berkata,
dan langsung menaburkan segenggam garam pada Raja Naga Kegelapan. Mata Raja Naga Kegelapan menjadi dingin, dia sangat sedih sekarang, karena dia telah terlalu lama terjebak di alam dewa terlarang, dan tingkat kultivasinya telah lama turun. Jika bukan karena penurunan tajam dalam kultivasi, biksu yang berani melompat di depannya ini akan seperti sekelompok semut. Saat itu, ia dapat menghancurkan semut-semut ini sampai mati dengan jentikan jari. Banyak kekuatan yang rumit, seperti keberadaan 4 keluarga besar klan malaikat jatuh dan Raja Naga Hitam. Sambil menjaga satu sama lain, mereka menyerang satu sama lain pada saat bersamaan. Sekelompok orang kuat dari klan malaikat jatuh mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan cepat, dan berhenti diam, dan dengan cepat menjauh ke kejauhan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Raja Naga Kegelapan kembali ke Lembah Naga dengan ekspresi muram. Raja Naga Kegelapan ada di Lembah Naga. Orang ini sangat kejam. Jika aku memasuki Lembah Naga, aku pasti akan ditemukan oleh orang ini. Lin Feng tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Jelas sangat tidak realistis untuk mengintai langsung ke Lembah Naga sekarang, jadi sekarang kita perlu memikirkan cara lain. Aku tidak tahu apakah Raja Naga Kegelapan akan pergi selama kompetisi besar 4 keluarga besar. Jika dia pergi, maka ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Lin Feng menyipitkan matanya. Selama Raja Naga Hitam pergi dari sini, Lin Feng percaya bahwa dengan kemampuannya, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali, dan akan terlalu sulit bagi naga lain untuk menemukannya. Tapi satu-satunya pertanyaan adalah, akankah Raja Naga Kegelapan pergi menonton pertempuran? Lin Feng berencana untuk menunggu beberapa hari, tergantung pada situasi saat itu, akan lebih baik jika Raja Naga Kegelapan pergi menonton pertempuran. Jika Raja Naga Kegelapan tidak pergi menonton pertempuran, pikirkan cara lain. Memikirkan hal ini, Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Dia menyembunyikan dirinya, mulai menunggu datangnya hari kompetisi besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari kompetisi pun tiba. Keberadaan misterius muncul di sini. Pemilik, Raja Naga Kegelapan terbang keluar, berubah menjadi seorang pria berusia 30-an, dan memberi hormat pada pria misterius itu. Sudah berapa lama kita saling kenal? Tanya makhluk misterius itu. Kami sudah saling kenal sejak mereka disegel di zaman kuno. Kata Raja Naga Kegelapan. Pria misterius itu mengangguk. Meskipun kami adalah bawahan, kami juga berteman. Tapi kami berbeda dari orang-orang itu. Di mata kursi ini, orang-orang itu hanyalah pion. Kata pria misterius itu. Mendengar ini, mata Raja Naga Kegelapan tiba-tiba menjadi cerah. Ya, bawahan. Ingat, Raja Naga Kegelapan berkata dengan cepat. Eksistensi misterius itu berkata, ayo pergi, mari kita saksikan perebutan kekuasaan keempat klan ini. Ya Tuan, Raja Naga Kegelapan menanggapi. Kemudian, Raja Naga Kegelapan pergi dengan cepat mengikuti keberadaan misterius ini. Orang ini cukup pandai membeli hati orang. Lin Feng menyipitkan matanya di tempat tersembunyi untuk menyaksikan makhluk misterius dan Raja Naga Hitam pergi, lalu melengkungkan bibirnya. Untungnya, Raja Naga Kegelapan akhirnya pergi dengan keberadaan misterius itu. Setelah keberadaan misterius dan Raja Naga Kegelapan benar-benar menghilang, Lin Feng langsung melemparkan teknik kekosongan besar, bersembunyi di kehampaan, dan mengintai ke arah lembah naga. Naga di lembah naga semuanya adalah naga yang sangat jahat. Seperti naga beracun, naga jahat, naga hijau, naga jahat dan ras naga lainnya. Naga raksasa ini semuanya memiliki satu ciri, yaitu naga raksasa ini semuanya termasuk dalam naga hitam. Naga raksasa ini seharusnya mengikuti bawahan Raja Naga Kegelapan saat itu, tetapi mereka telah disegel di alam dewa terlarang terlalu lama. Cukup bagus untuk hidup. Tentu saja, meskipun dia bertahan sampai sekarang, kekuatannya telah banyak menurun, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan periode puncak. Great Void Art milik Lin Feng memang merupakan 3.000 cara misterius yang tak tertandingi. The Great Void Art membantu Lin Feng bersembunyi di kehampaan. Dia bolak-balik dengan bebas dalam kehampaan. Tak satu pun dari naga raksasa di lembah naga bisa menemukan jejak Lin Feng. Dengan cara ini, Lin Feng mengintai ke kedalaman sepanjang jalan, dan akhirnya dia sampai ke tempat terdalam. Tempat terdalam ini awalnya adalah tempat peristirahatan Raja Naga Kegelapan. Naga biasa tidak berani datang ke sini tanpa izin. Setelah Lin Feng datang ke tempat yang dalam,
sangat sunyi di sini, dan naga raksasa itu semuanya berada di area luar atau area tengah. Tuhan tolong aku juga, melihat tidak ada naga lain di sini, Lin Feng tersenyum. Jika ada naga raksasa lainnya, ada kemungkinan tertentu mereka akan ditemukan ketika mereka bertindak nanti, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran besar, jika naga raksasa lainnya waspada, orang kuat misterius, Raja Naga Hitam, dan klan malaikat jatuh pasti akan dibunuh. Yang kuat tertarik, tapi sekarang, Lin Feng sama sekali tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dia memainkan beberapa batasan penyembunyian untuk menyegel lokasi yang dalam, dan kemudian Lin Feng mengeluarkan tokennya. Token yang diberikan Nalan Xiong kepada Lin Feng adalah sebuah batu. Bahan dari batu ini sebenarnya sangat biasa. Hanya batu biasa. Namun, ada banyak rune yang tercetak di batu itu, dan batu ini digali dari dinding batu. Lin Feng perlu menemukan dinding batu yang sangat cocok dengan batu ini, lalu tekan batu itu ke dinding batu. Tempat di mana bagian bawah Alkitab gelap ditempatkan akan dibuka secara otomatis. Saat itu, Lin Feng bisa memasukinya. Menemukannya, tidak butuh waktu lama bagi Lin Feng untuk menemukan tempat itu di dinding batu. Dinding batu lebih dari 10 meter di atas tanah. Lin Feng menekan batu dengan rune di atasnya ke dalam celah. Terdengar bunyi klik. Dinding batu di depannya benar-benar terbelah secara aktif, dan sebuah gua dengan diameter lebih dari 3 meter muncul. Lin Feng melihat ke dalam gua, itu gelap gulita, dan memancarkan aura yang menakutkan. Lin Feng mengerutkan kening. Gua ini sepertinya adalah tempat penyimpanan kitab hitam. Aku ingin tahu apakah ada bahaya di dalamnya. Lagi pula, bagian pertama dari Dark Bible berisi roh. Dan semangat di paruh pertama Dark Bible masih begitu kuat. Jika bukan karena perpaduan dengan Raja Iblis, dan banyak harta karun yang kuat di tubuhnya, dia mungkin tidak dapat berurusan dengan roh di bagian atas dari Dark Bible. Lin Feng dengan hati-hati berjalan menuju gua. Di dalam gua, gelap gulita, dan sangat sunyi di sini, hanya suara langkah kaki Lin Feng yang bisa terdengar. Lin Feng bahkan bisa mendengar suara nafasnya sendiri. Pada akhirnya, Lin Feng sampai ke kedalaman gua, di mana ada lereng gunung yang besar, dan di tengah lereng gunung, ada platform Tao. Di peron ada sebuah buku kuno, yaitu Dark Bible. Menemukannya, senyum muncul di wajah Lin Feng, dan dia dengan cepat bergerak menuju Alkitab yang gelap, dan ketika dia mencapai tepi peron, Lin Feng berhenti. Dia melihat ke platform Tao dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mengapa nenek moyang keluarga Nalan membangun platform Tao? Mungkinkah itu khusus untuk menampilkan kitab hitam? Ini sangat menarik. Lin Feng merasakannya dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang peron, jadi dia naik ke peron. Setelah Lin Feng naik ke peron, dia berjalan menuju Dark Bible. Tetapi segera Lin Feng menemukan ada sesuatu yang salah, seluruh peron benar-benar memancarkan semburan kekuatan gelap. Selain itu, rune yang padat di peron tiba-tiba hidup kembali. Tidak, situasinya telah berubah. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Dia bergegas menuju luar platform Tao, tetapi pada saat ini lingkaran berdarah muncul dari platform Tao. Ledakan, tubuh Lin Feng bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna darah, dan Lin Feng segera bangkit kembali. Aku pergi. Bagaimana situasinya? Lin Feng tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Kemudian dia memperhatikan bahwa Alkitab yang gelap itu bergetar hebat. Segera, seberkas cahaya hitam keluar dari Alkitab yang gelap. Dan di dalam berkas cahaya hitam itu ada sosok yang tergantung. Roh, semangat dari kitab hitam. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Bagian kedua dari Dark Bible benar-benar memiliki semangatnya sendiri. Berbeda dengan bagian pertama, roh di bagian kedua dari Dark Bible ternyata adalah seorang wanita. Dan semangat ini tidak terkunci di dalam Dark Bible. Alasan mengapa roh di bagian atas Dark Bible dikunci di Dark Bible dengan 4 rantai adalah karena roh di bagian atas Dark Bible sangat jahat. Begitu orang itu dibebaskan, dia tidak tahu betapa mengerikannya pembunuhan itu, jadi dia hanya mengunci orang itu di dalam Alkitab yang gelap. Roh di paruh kedua Dark Bible tidak terkunci di dalam Dark Bible. Apakah ini berarti roh di paruh kedua Dark Bible tidak seseram atau sejahat yang dibayangkan? Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Memikirkan hal ini, Lin Feng tidak bisa menahan nafas lega. Berapa tahun, tidak ada yang datang ke sini. Roh berbicara, dan suaranya sangat bagus, renyah, dan gesit. Lin Feng sangat bersemangat. Roh dengan suara yang bagus pasti roh yang baik, bukan?
Roh mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng, rambutnya tergerai, tetapi meskipun rambutnya tergerai, Lin Feng masih bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah wajah yang bisa dihancurkan oleh pukulan dan peluru, sangat indah hingga membuat orang terengah-engah. Wanita cantik seperti itu jelas merupakan eksistensi setingkat dewi. Benar-benar tidak masuk akal, wanita cantik seperti itu hanyalah roh. Betapa indahnya wanita cantik seperti itu menjadi manusia. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lin Feng berkata, kamu adalah orang yang memerintah klan kekaisaran. Wanita itu memandang Lin Feng dan berkata. Lin Feng terkejut, wanita ini sangat kuat, dia bahkan mengenali identitasnya sekilas. Ya, apakah kamu kenal salah satu leluhurku? Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Zixu, apakah kamu pernah tahu? Wanita itu bertanya. Tentu saja Ji Zixu dan Lin Feng tahu bahwa dialah yang meninju dunia undead saat itu. Sayangnya, nenek moyang saya sendiri, akhirnya jatuh juga. Lin Feng berkata, tentu saja saya tahu leluhur Ji Zixu. Bagaimana Anda tahu leluhur Ji Zixu? Hehe, saat itu, bagian kedua dari Dark Bible ada di tangan orang kepercayaan Ji Zixu. Bagaimana menurutmu aku mengenal Ji Zixu? Kata wanita itu, orang kepercayaan leluhur Ji Zixu. Bukankah itu Hades ke-8? Apakah bagian kedua dari kitab kegelapan di masa lalu dipegang oleh Hades ke-8? Lin Feng bingung. Sebenarnya, Lin Feng selalu merasa bahwa Ji Zixu tidak mewarisi dupa yang mendominasi klan kekaisaran. Karena Hades ke-8 tidak memiliki ahli waris dengan Ji Zixu, Lin Feng selalu merasa bahwa leluhur Ji Zixu memiliki saudara laki-laki dan perempuan lain. Dan dupa yang mendominasi klan kekaisaran diwarisi oleh saudara dan saudari leluhur Ji Zixu. Tapi sekarang sepertinya ada hal lain yang tersembunyi dalam masalah ini. Pada saat itu, Hades ke-8 sudah lama jatuh. Ji Zixu pergi ke dunia itu untuk melakukan hal yang sangat penting. Kata wanita itu, semangat Lin Feng tiba-tiba terangkat. Dia tahu bahwa dunia yang disebutkan wanita itu seharusnya adalah dunia tempat dalang hidup di balik layar. Berkali-kali, era dihancurkan dan era terlahir kembali, yang diciptakan oleh dalang di belakang layar. Yang dilakukan Ji Zixu adalah berharap semua ini bisa dihentikan, agar zaman tidak berubah, agar makhluk langit dan dunia bisa bertahan. Namun pada akhirnya, Ji Zixu terluka saat menyelamatkan Hades ke-8, sehingga masalah tersebut tidak berhasil, dan akhirnya gagal. Apa yang dia alami di dunia itu? Lin Feng bertanya, setelah mengalami terlalu banyak hal, aku sekarat dan diselamatkan oleh tuanku. Tuanku sangat mirip dengan Raja ke-8 Hades. Wanita itu ingat, Ji Zixu terluka selama waktu itu, jadi dia seperti mayat berjalan, tapi aku benar-benar tidak tahu mengapa tuannya menyukai dia. Lagi pula, dia melahirkan seorang ahli waris. Aku pergi. Lin Feng tiba-tiba memutar matanya dengan liar, dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Mungkin tangisan bayi baru lahir yang membangunkannya, dia akhirnya sadar. Wanita itu menghela nafas, dia sangat bersalah pada Hades ke-8, dan dia juga sangat bersalah pada tuanku. Selain itu, dia memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Bunuh tangan hitam di belakang layar. Lin Feng menarik napas dalam-dalam. Itu adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Tuan menasihatinya untuk tidak pergi, tapi dia tetap memutuskan untuk pergi, karena semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Lin Feng bergumam. Kalimat ini membuatnya tersenyum pahit. Leluhur Ji Zixu, itu karena keyakinan hidup ini. Kehidupan ini tampak sangat tragis. Dia pergi ke tempat itu, dan tidak pernah kembali. Kudengar dia gagal, dia hampir berhasil. Tapi, pada akhirnya, dia gagal karena lukanya belum sembuh, yaitu alasan kegagalannya meletakkan dasar, dan kemudian keluarga majikan dipukul, semua orang mati, dan hanya Tuan, dengan anak-anak mereka, yang lolos dari dunia itu. Wanita itu menghela nafas. Dikabarkan bahwa Dark Bible keluar dari dunia itu, dan kamu dibawa keluar saat itu. Lin Feng bertanya. Ya, wanita itu mengangguk. Apa yang terjadi selanjutnya? Lin Feng bertanya. Kemudian, Tuan menemukan tanah leluhur yang memerintah keluarga kekaisaran, dan membesarkan ahli waris mereka, tetapi orang-orang dari dunia itu masih datang. Wanita itu menunjukkan suasana hati yang sedih. Aku mengantar Tuan muda pergi.
Tapi Tuan membawa orang-orang itu pergi. Sejak itu, saya belum pernah melihat tuannya. Agaknya, tuannya telah mati di tangan orang-orang itu. Lin Feng menarik napas dalam-dalam dan bertanya, di mana dunia itu? Dunia macam apa itu? Keberadaan macam apa yang ada di belakang layar? Wanita itu berkata, pertanyaan yang Anda ajukan terlalu sensitif. Saya tidak bisa mengatakannya, apalagi sekarang era akhir Dharma akan datang. Mereka harus bangun, dan mereka akan merasakan apa yang mereka katakan, dan kita semua akan mati. Lalu, Lin Feng mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia merasa sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena hal-hal yang ditakuti wanita ini sangat perlu ditanggapi dengan serius, jika benar-benar ditemukan oleh keberadaan yang menakutkan itu, maka mereka pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Hasil seperti itu adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Lin Feng berkata, karena kamu tidak bisa mengatakan ini, dapatkah kamu memberitahuku apa yang terjadi setelah kamu mengantar putra leluhur Ji Siksu pergi? Wanita itu berkata, banyak hal telah terjadi, keberadaan itu masih belum menyerah, dan saya sedang mencari keturunan Ji Siksu. Kemudian, saya mempercayakan segel darah tuan muda itu kepada keluarga biasa, lalu saya pergi, memimpin pergi mereka. Yang telah mengikuti tuan muda, dan kemudian, saya pecah dengan orang-orang itu. Saya terluka dan jatuh ke dalam turbulensi ruang dan waktu. Ketika saya bangun lagi, saya sudah berada di tanah leluhur yang jatuh malaikat. Malaikat jatuh memegang paru pertama Dark Bible di sini. Mereka menemukanku dengan paru pertama Dark Bible. Karena jiwaku terluka, nenek moyang malaikat yang jatuh mendirikan platform Tao di sini, memungkinkanku menyerap kekuatan pembuluh darah Yin di tanah untuk pulih. Bertahun-tahun berlalu sampai kamu datang. Lin Feng berkata, tampaknya leluhur kecilku seharusnya membangunkan darahnya nanti. Ya, bakat tuan muda sangat kuat, dan hanya masalah waktu sebelum dia membangkitkan darahnya. Petik 1. Kata wanita itu, tempat ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Kita harus segera pergi dari sini. Lin Feng berkata, wanita itu mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian terbang ke dalam Alkitab yang gelap. Suara mendesing. The Dark Bible kemudian terbang ke ruang dan waktu Lin Feng. Lin Feng dengan cepat melarikan diri keluar. Dia berjalan keluar dari gua, lalu melemparkan teknik kekosongan besar, bersembunyi di kehampaan, dan terbang ke kejauhan. Dan kali ini, pembangkit tenaga tingkat kaisar dari 4 urat malaikat yang jatuh sedang berperang. Biksu misterius itu duduk di kursi utama dan menyaksikan pertempuran di atas ring. Tiba-tiba, biksu misterius itu menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Tuan, ada apa? Raja Naga Kegelapan memperhatikan beberapa perubahan dalam keberadaan misterius ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya merasakan nafas dari Alkitab yang gelap, kata keberadaan misterius itu. Desir, saat berikutnya, keberadaan misterius ini menghilang tanpa jejak. Lin Feng meninggalkan tanah leluhur klan malaikat jatuh, dan perjalanan berjalan relatif lancar. Dia dengan cepat menyapu ke kejauhan, kecepatannya sangat cepat, meskipun dia sudah meninggalkan tanah leluhur klan malaikat jatuh. Tapi Lin Feng masih tidak nyaman, terutama karena keberadaan misterius membuat Lin Feng merasa tidak nyaman. Saya tidak tahu apa identitas pria itu, tetapi tidak peduli apa identitasnya, dia pasti keberadaan yang menakutkan di luar imajinasi. Jadi Lin Feng ingin menjauh dari sini secepat mungkin. Tiba-tiba, tatapan Lin Feng sedikit menyempit. Dia melihat puncak pohon kuno di kejauhan. Ada seorang biksu berdiri di sana. Biksu itu tidak lain adalah biksu misterius yang pernah dilihat Lin Feng sebelumnya. Dia benar-benar mengejarnya. Lin Feng ketakutan. Dia pergi tanpa suara, tetapi orang ini masih menemukan dirinya sendiri. Dan mengejarnya. Lin Feng berbalik dan dengan cepat menyapu ke arah lain. Orang ini terlalu kuat, dan Lin Feng sama sekali tidak berniat melawannya. Lin Feng menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dan 8 dunia kecil muncul di bawah kakinya, seolah-olah Lin Feng sedang berjalan melalui 8 dunia kecil. Kecepatan Lin Feng telah mencapai puncaknya, setiap langkah yang diambilnya. Ini seperti melintasi 8 dunia kecil. Namun, Lin Feng masih tidak bisa menyingkirkan keberadaan yang menakutkan itu, dan keberadaan yang menakutkan itu mengejarnya dengan cepat. Suaranya sangat dingin, orang yang memerintah klan kekaisaran, kamu adalah keturunan dari orang itu. Kamu adalah,
dari dunia itu. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam, dia tidak yakin apakah orang ini berasal dari dunia itu, tetapi beberapa kata yang dikatakan orang ini memang mudah bagi Lin Feng untuk memikirkannya. Dia berasal dari dunia itu. Ini membuat Lin Feng merasa sangat terkejut bagaimanapun, dunia itu terlalu misterius, dan seseorang dari dunia itu tiba-tiba muncul di sini. Itu luar biasa. Lin Feng tidak tahu banyak tentang dunia itu, tapi dia belajar dari konten yang terbatas. Dunia itu juga harus dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas orang. Tangan hitam di belakang layar seharusnya adalah keberadaan tingkat dominasi dunia itu. Jika keberadaan di depannya benar-benar seseorang dari dunia itu, dia mungkin adalah bawahan dalang di balik layar. Selain itu, orang ini tampaknya telah ditekan di alam dewa terlarang sejak zaman kuno. Mungkinkah orang ini salah satu dari orang-orang yang keluar untuk memburu putra Jiziksu? Jie, itu benar. Nak, sepertinya kamu benar-benar tahu banyak hal. Kamu sebenarnya tahu bahwa aku berasal dari dunia itu. Mungkinkah kamu mendengar Hansin mengatakannya? Keberadaan yang menakutkan berkata dengan suara cemberut. Hansin, siapa Hansin? Lin Feng bertanya dengan curiga. Roh di bagian kedua dari Dark Bible disebut Hansin. Apakah kamu tidak mendapatkan bagian kedua dari Dark Bible? Apakah kamu tidak melihat Hansin? Seharusnya tidak. Kamu adalah keturunan dari penguasa dari keluarga kekaisaran. Hansin pasti akan keluar untuk menemuimu. Apakah milikmu? Hansin sudah mati. Kata keberadaan yang menakutkan. Lin Feng berkata, Yang mulia, saya khawatir akal sehat Anda salah. Saya tidak memiliki Alkitab hitam. Eksistensi yang menakutkan ini berkata dengan cemberut, Nak, jangan bohong padaku, aku tidak akan disalahartikan sebagai nafas dari Alkitab yang gelap, itu pasti ada padamu. Sekarang serahkan Alkitab yang gelap, dan aku bisa memberikannya kepada Anda. Anda memiliki kematian yang bahagia, jika Anda tidak bekerja sama dengan kursi ini, maka kursi ini memiliki 1000 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Haha, bala bantuanku ada di sini. Mata Lin Feng menoleh ke belakang keberadaan yang menakutkan ini. Dia ingin berbohong kepada orang ini, dan kemudian pergi melintasi ruang dalam sekejap, tetapi keberadaan yang menakutkan ini tidak menoleh sama sekali, dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Selain itu, dia memandang Lin Feng dengan sarkasme di wajahnya, dan dia tidak tertipu sama sekali. Ini membuat Lin Feng cukup tertekan. Sangat tidak mudah untuk berbohong kepada orang ini. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri, tunggu saja mati di tanganku. Keberadaan yang menakutkan ini berkata dengan seringai, kecepatannya meningkat dengan sia-sia setelah kata-kata itu jatuh. Setelah kecepatan orang ini meningkat, Lin Feng terkejut. Karena kecepatannya sangat cepat, Lin Feng menemukan bahwa kecepatan orang ini jauh lebih cepat daripada kecepatannya sendiri setelah kecepatannya ditingkatkan. Sekarang akan merepotkan, tapi bukan karena Lin Feng memiliki cara lain, dia masih memiliki cara ruang yang belum dia gunakan. Lin Feng meningkatkan kecepatannya dengan metode menambahkan ruang ke dunia ke segala arah. Seperti yang diharapkan, kecepatan Lin Feng mulai meningkat secara signifikan. Ayo cepat, kecepatan Lin Feng mencapai ekstrim, dan sekali lagi secara bertahap membuka jarak dari keberadaan menakutkan ini. Nak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa tingkat kultivasimu akan memiliki kecepatan seperti itu. Namun, kamu tidak dapat menyingkirkanku. Jika aku dan kamu terus mengkonsumsi seperti ini, kamu akan segera kehabisan minyak dan terbakar. Saat itu, aku bisa menyusulmu, dan saat itu, aku bisa menyiksamu sebanyak yang aku mau. Keberadaan yang menakutkan berkata dengan suara cemberut. Aku akan pergi ke rumah keluargamu. Lin Feng memutar matanya, angan-angan orang ini benar-benar bagus. Nak, kamu bisa memikirkan apa yang akan terjadi jika kamu jatuh ke tanganku. Keberadaan yang menakutkan terus berlanjut. Dia ingin mengganggu hati Lin Feng dengan kata-kata. Ini adalah perang psikologis. Begitu fluktuasi psikologis terlalu besar, keadaan banyak orang akan sangat terpengaruh. Kecepatan mungkin akan menurun secara signifikan. Lin Feng mencibir dan berkata, ini sangat konyol. Kamu mulai berfantasi sebelum menangkapku. Sungguh menyedihkan datang dari dunia itu dan menjadi sepertimu. Kamu. Setelah diejek oleh Lin Feng seperti ini, wajah keberadaan ini tiba-tiba menjadi sangat serius.
Dia ditekan di alam dewa terlarang selama bertahun-tahun dan bertahan dengan nafas terakhirnya. Ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya. Lin Feng terus dengan sinis berkata, apakah saya salah? Tidak baik ditekan di alam dewa terlarang tahun ini, bukan? Sayang sekali diselamatkan pada akhirnya, mungkin bahkan di dunia itu di antara mereka, kamu termasuk dalam status yang relatif rendah, kan? Tidak peduli seberapa rendah, kamu lebih mulia darimu, aku tidak tahu berapa kali. Keberadaan berkata dengan mencibir, tiup, teruslah meniup, apakah kamu bahkan tidak tersipu ketika kamu menyombongkan diri? Nenek moyangku hampir membunuh dalang di balik layar. Bagaimana orang sepertimu bisa dibandingkan dengan keluargaku? Berapa kali lebih mulia dariku kamu bahkan malu untuk mengatakannya. Kata-kata seperti itu, aku merasa malu padamu, bajingan sepertimu tidak ingin mengangkat sepatuku. Lin Feng cemberut dan berkata, nak, aku ingin kamu mati. Keberadaan yang menakutkan ini meraung dengan marah. Dia awalnya ingin memukul Lin Feng dengan kata-kata, tetapi tujuannya tidak terpenuhi. Sebaliknya, dia sangat terstimulasi oleh Lin Feng. Sekarang keberadaan ini telah digagalkan oleh hal yang paling tidak ingin diterima dan dihadapi Lin Feng di dalam hatinya, dan dia menjadi marah karena malu. Sekarang dia bahkan berpikir tentang bagaimana menyiksa Lin Feng setelah dia menangkapnya nanti akan terlalu murah bagi Lin Feng untuk membunuh Lin Feng secara langsung, dan dia tidak ingin membunuh Lin Feng secara langsung. Lebih baik menyiksa Lin Feng sampai mati, lalu Lin Feng bersujud di tanah dan memohon belas kasihan. Kemudian, bunuh Lin Feng lagi, Dia mulai mempercepat, membakar mana dengan gila-gilaan, dan meningkatkan kecepatannya sendiri. Orang ini benar-benar pantas ada di dunia itu. Sebenarnya ada cara untuk meningkatkan kecepatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Dia dengan cepat mengejar dan membunuh Lin Feng. Setelah melihat peningkatan kecepatan orang ini, ekspresi Lin Feng menjadi serius. Jika terus dikonsumsi seperti ini, cepat atau lambat orang ini akan mengejarnya, benar-benar merepotkan sekarang. 3 jam kemudian, keberadaan yang menakutkan ini masih berjarak 4 hingga 500 meter dari Lin Feng. Begitu dekat, orang ini sudah bisa melepaskan kekuatan gaibnya untuk melancarkan serangan yang kuat pada Lin Feng. Bum bum bum, semua jenis kekuatan supernatural yang kuat dilepaskan oleh keberadaan yang menakutkan ini, dan semua kekuatan supernatural itu membombardir dan membunuh Lin Feng. Lin Feng mengorbankan baju besi tuannya untuk melindungi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama dengan cepat menghindari serangan kekuatan magis itu. Meskipun dia menghindari serangan dari kekuatan gaib itu, gelombang kejut besar yang dihasilkan ketika kekuatan gaib itu meledak membombardir tubuh Lin Feng. Itu masih mengirim Lin Feng terbang, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah Lin Feng tidak terluka setelah menahan dampak kuat itu. Lagi pula, jaraknya masih agak jauh, ditambah dengan pertahanan yang kuat dari Juggernaut Armor, tidak masalah untuk menahan serangan orang itu. Tetapi, pria itu mengejarnya dengan cepat, dan bergegas ke tempat Lin Feng dalam sekejap mata. Orang ini pandai mengatur waktu pertarungannya. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu melawan telapak tangan ini. Eksistensi yang menakutkan ini memandang Lin Feng dengan seringai, dan membanting ke arah Lin Feng dengan telapak tangan. Telapak tangan yang menakutkan itu mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menghantam Lin Feng. Setelah merasakan aura menakutkan dari telapak tangan itu, wajah Lin Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengejutkan, kekuatan yang terkandung di telapak tangan itu terlalu kuat dan menakutkan. Itu membuatnya merasa hampir mati lemas, serangan mengerikan seperti itu membuat Lin Feng merasa sangat ngeri. Lin Feng tidak melawan pukulan mengerikan orang ini secara langsung, tetapi menggunakan teknik pengisian ulang langit. Desir, pada saat kritis, Lin Feng menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya ketika Lin Feng muncul, dia berada 200 meter jauhnya. Hei, kekuatan supernatural ini menarik. Keberadaan yang menakutkan ini menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi kemudian mencibir. Kekuatan supernatural seperti itu seringkali memiliki banyak batasan. Nak, kamu masih tidak bisa lepas dari takdir kematian. Setelah kata-katanya jatuh, dia bergegas menuju Lin Feng lagi. Orang ini benar-benar mengunci Lin Feng. Jadi sekarang Lin Feng tidak bisa menghindarinya. Mengapa tidak melawan orang ini? Niat membunuh melintas di mata Lin Feng. Dia memiliki banyak senjata ajaib, dan saya akan melihat apakah dia dapat meminta Yao Jun untuk membantunya nanti. Jika Yao Jun setuju untuk membantu, dia mungkin bisa melawan keberadaan yang menakutkan ini di depannya.
Bahkan jika itu bukan lawan dari keberadaan yang menakutkan ini, pada saat itu, seharusnya mungkin untuk melarikan diri dengan Yao Jun, bukan? Memikirkan hal ini, Lin Feng berencana untuk berkomunikasi dengan Yao Jun. Pada saat ini, Lin Feng melebarkan matanya, lalu menunjuk ke belakang keberadaan ini. Bala bantuan saya telah tiba, teriak Lin Feng. Lin Feng sudah menggunakan trik ini sebelumnya, tapi dia tidak bisa membodohi keberadaan yang menakutkan ini. Secara alami, dia tidak mempercayai keberadaan yang menakutkan kali ini, karena dia tidak merasakan nafas dari belakangnya. Bodoh, eksistensi yang menakutkan ini memandang Lin Feng dengan sarkasme, dan tidak bisa menahan cibiran. Dia tidak melihat ke belakang tetapi terus membunuh Lin Feng. Engah, saat berikutnya, cahaya ajaib langsung menembus kepala keberadaan yang menakutkan ini. Darah segera terciprat. Ah, orang ini berteriak, tusukan di kepala adalah luka yang sangat serius bagi siapapun, dan itu akan melukai jiwanya sendiri. Mati, Lin Feng langsung mengorbankan lebih dari selusin senjata sihir yang kuat dan meledak ke arah orang ini. Ledakan, potongan-potongan senjata ajaib membombardir tubuh dari keberadaan yang menakutkan ini dan segera menerbangkan keberadaan yang menakutkan ini, dan keberadaan yang menakutkan ini segera berlumuran darah. Itu tampak agak menyedihkan, tapi vitalitasnya terlalu ulet, sebuah lubang darah terbentuk di kepalanya, dan dia terpesona oleh senjata ajaib Lin Feng, jadi dia bahkan tidak jatuh. Hahaha, apa kau tahu siapa yang idiot? Dasar idiot, kau menganggap orang lain idiot, kau sangat bodoh. Lin Feng tidak bisa menahan tawa, dan menatap pria ini dengan sinis. Engah, setelah diejek oleh Lin Feng dengan cara ini, ditambah dengan fakta bahwa dia diserang dan terluka parah, pria ini langsung menyerang jantungnya dengan amarah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sangat jelek. Saat ini, keberadaan yang menakutkan ini melihat siapa yang menyerangnya, dan ternyata itu adalah boneka wayang. Pria itulah yang mengutuk boneka itu. Lin Feng tidak menyangka boneka terkutuk itu akan muncul di sini sejak dia berpisah dari boneka terkutuk di kota di luar pasir hantu yang tak terbatas. Lin Feng tidak pernah melihat boneka terkutuk itu lagi. Orang ini sepertinya mencari sesuatu di pasir hantu yang tak terbatas sebelumnya, tetapi Lin Feng tidak tahu persis apa yang dia cari, dan dia tidak tahu apakah orang ini menemukannya. Metode mengutuk boneka itu selalu sangat aneh, dia adalah penjelmaan dari kutukan dan telah menguasai banyak metode yang luar biasa, jadi tidak ada masalah sama sekali bahwa boneka terkutuk itu bisa menyembunyikan induksi dari keberadaan yang menakutkan ini. Akhirnya, eksistensi yang menakutkan ini ditusuk melalui kepala oleh boneka terkutuk dan terluka parah, tetapi vitalitas orang ini terlalu ulet. Setelah kepalanya ditusuk, otaknya malah mengalir keluar dari lukanya. Tetapi, orang ini tidak mati. Itu luar biasa. Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Aku akan mencabik-cabik mayat kalian. Keberadaan yang menakutkan ini mengeluarkan semburan tangisan yang tajam dan menusuk. Kemudian sejumlah besar aura jahat menyembur keluar dari tubuhnya. Aura jahat itu menutupi langit dan memblokir area itu sepenuhnya. Keberadaan yang menakutkan ini jelas ingin menjebak Lin Feng dan boneka terkutuk sampai mati. Di tempat ini, biarkan mereka melarikan diri. Bunuh dia bersama-sama, Lin Feng berkata dengan suara yang dalam. Sekarang hanya ada pertempuran berdarah, orang ini terluka parah, yang membuat Lin Feng melihat kemungkinan membunuh orang ini. Hei, asal dari dunia itu, sangat spesial. Boneka terkutuk itu berkata dengan cemberut. Kemudian dia mulai melantunkan mantra, seolah ingin meluncurkan teknik kutukan untuk menyerang keberadaan yang menakutkan ini. Teknik kutukan Curse Doll jauh lebih kuat daripada teknik kutukan Lin Feng bagaimanapun. Curse Doll berspesialisasi dalam teknik kutukan, dan teknik kutukan yang dia latih bervariasi. Kekuatannya sangat menakutkan. Lin Feng memanipulasi lebih dari selusin senjata sihir yang kuat untuk membombardir keberadaan yang menakutkan ini. Apa yang harus dilakukan Lin Feng sekarang adalah melibatkan energi dari keberadaan yang menakutkan ini, dan kemudian memberikan boneka terkutuk itu kesempatan untuk melakukan teknik kutukan waktu. Wah, senjata ajaib yang jatuh ke tanganmu ini benar-benar permata tersembunyi. Eksistensi yang menakutkan ini mencibir ketika dia melihat senjata ajaib itu. Dia membuka tangannya yang besar dan menamparkan satu demi satu telapak tangan. Dengan setiap telapak tangan, senjata ajaib yang kuat diterbangkan oleh orang ini. Setelah lebih dari selusin senjata ajaib dikirim terbang,
keberadaan menakutkan menamparkan Lin Feng dan boneka terkutuk masing-masing. Ekspresi Lin Feng berubah drastis, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan magisnya untuk menahan pukulan mengerikan orang ini. Lin Feng menggunakan kungfu 9 langit dan 10 bumi berdaulat untuk menahan serangan teroris orang ini. Serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan ganas, dan Lin Feng segera dikirim terbang. Untungnya, mengenakan Armor of Domination, tubuhnya tidak terluka parah, tetapi boneka terkutuk itu tidak beruntung. Tubuhnya benar-benar terbelah. "Ah, aku akan mati, jerit boneka terkutuk itu. Orang ini juga menggertak, karena tubuhnya yang terbelah kembali ke keadaan semula pada saat berikutnya. Tapi keberadaan yang menakutkan itu memang terlalu kuat. Lin Feng dan boneka terkutuk bekerja sama untuk bertarung langsung, dan saya khawatir mereka bukan lawan orang itu. Orang itu mampu menunjukkan kekuatan tempur yang menantang surga bahkan ketika dia terluka parah. Jika dia tidak terluka, dia tidak akan tahu betapa menakutkannya itu. Lin Feng tahu bahwa dia harus mengandalkan kekuatan Yao Jun, jika tidak, mustahil untuk mengalahkan orang itu. "Yao Jun, kamu dan aku cocok lagi," Lin Feng berkata kepada Yao Jun melalui transmisi suara. "Menyesuaikan diri akan menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh roh sepertiku. Kamu harus tetap mencoba melarikan diri." Raja Iblis menjawab, "Menghapus." Lin Feng tiba-tiba memutar matanya dengan liar. Yao Jun jatuh dari rantai pada saat kritis. "Itu tidak baik," Lin Feng buru-buru berkata, "tempat ini telah diblokir, bagaimana kamu melarikan diri? Cepat dan bergabunglah denganku, jika aku mati, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Yao Jun berkata tanpa daya, "Cocok lagi. Jangan biarkan aku cocok denganmu lain kali." Setelah kata-kata itu jatuh, Yao Jun bergegas ke tubuh Lin Feng dan bergabung dengan Lin Feng. Kekuatan Lin Feng mulai tumbuh gila-gilaan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Kamu di belakang, aku di depan." Apa yang tidak dikatakan Lin Feng terlalu tidak jelas, tetapi boneka kutukan itu tahu apa yang dibicarakan Lin Feng. Tidak masalah, boneka terkutuk itu juga merasakan peningkatan kekuatan menakutkan Lin Feng yang tiba-tiba, dan segera mengangguk. Dan Lin Feng memanipulasi lebih dari selusin senjata sihir yang kuat untuk membunuh keberadaan yang menakutkan ini lagi. "Hah, fusi, kamu telah bergabung dengan tubuh imajiner." Keberadaan yang menakutkan ini sangat kuat. Dapat dilihat bahwa Lin Feng dan Yao Jun telah menyelesaikan fusi. "Mati." Lin Feng memandang keberadaan yang menakutkan ini dengan acuh tak acuh, dan kemudian memanipulasi lebih dari selusin senjata sihir yang kuat untuk membombardir dan membunuh keberadaan yang menakutkan ini. Setelah bergabung dengan Yao Jun, kekuatan tempur Lin Feng telah meningkat secara gila-gilaan, jadi kekuatan senjata ajaib ini juga telah meningkat pesat. Menghadapi serangan dari banyak senjata ajaib, keberadaan yang menakutkan ini menyeringai. Kemudian dia berkata dengan nada menghina, "Pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan menggabungkannya dengan tubuh halus? Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku." Saat suara itu jatuh, kekuatan jahat yang tak berujung keluar dari tubuh keberadaan yang menakutkan ini. "Nah, bagaimana kalau membiarkanmu merasakan kekuatan dari kekuatan supernatural ini?" Keberadaan yang menakutkan itu menyeringai, dan kemudian, kekuatan jahat itu mengembun menjadi makhluk jahat yang memegang kapak berdarah. Dewa jahat menebas para dewa dengan kapak. Keberadaan yang menakutkan ini melolong panjang. Kemudian, keberadaan yang memegang kapak raksasa berdarah menebas Lin Feng. Kekuatan kapak itu terlalu menakutkan. Jika dipukul, itu harus terbelah dua. Tentu saja Lin Feng tidak takut. Dia memobilisasi kekuatan lebih dari selusin senjata ajaib. Lebih dari selusin senjata ajaib meletus dengan kekuatan yang sangat menantang surga. Kemudian, lebih dari selusin senjata ajaib meledak ke arah keberadaan yang memegang kapak raksasa berwarna darah. Bang bang bang, kedua belah pihak segera bertabrakan, dan selusin senjata ajaib Lin Feng menunjukkan kekuatan serangan yang sangat kuat. Lebih dari selusin senjata ajaib menang dalam pertempuran terus-menerus dengan keberadaan memegang kapak raksasa berwarna darah. Tidak lama kemudian, keberadaan yang memegang kapak raksasa berwarna darah itu benar-benar hancur. Kemudian lebih dari selusin senjata ajaib terbang menuju keberadaan yang menakutkan itu lagi. Lin Feng mencibir dan berkata, "Apakah hanya itu yang kamu miliki? Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, aku khawatir kamu akan mati di sini hari ini."
Aura yang dipancarkan oleh lebih dari selusin senjata ajaib menjadi semakin menakutkan dan kuat, mengejutkan dan menggerakkan orang. Setelah bergabung, kekuatan tempur Lin Feng telah meningkat terlalu banyak, sehingga kekuatan yang ditingkatkan dari senjata ajaib ini juga sangat kuat. Di bawah kendali Lin Feng, senjata ajaib ini dengan cepat terbang ke sisi keberadaan yang menakutkan ini, lalu membombardir dan membunuh keberadaan yang menakutkan ini dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Keberadaan yang menakutkan ini tidak berani melawannya dengan darah dan daging. Tubuh fisik saat ini telah terluka parah, dan lubang darah di kepalanya masih mengalir darah dan otak. Itu terlihat terlalu mengganggu. Pada saat ini, keberadaan yang menakutkan ini mengorbankan senjata sihir yang kuat. Senjata sihirnya adalah tongkat kerajaan, yaitu tongkat hitam. Saya melihatnya memegang tongkat hitam di tangannya, dan menyapu ke arah selusin senjata ajaib Lin Feng. Bang bang bang. Kemudian, suara benturan keras segera keluar. Kekuatan tongkat itu begitu kuat sehingga menahan serangan lebih dari selusin senjata ajaib Lin Feng, dan mengirimkan lebih dari selusin senjata ajaib Lin Feng. Kekuatan seperti itu benar-benar luar biasa, sangat luar biasa sehingga Lin Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terkejut. Nak, pernahkah kamu melihat kekuatan dari harta karun tertinggi ini? Harta karun tertinggi ini, itu disebut tongkat setan darah. Itu terbuat dari batu setan darah. Selama aku memegang tongkat ini, aku bisa menahan seranganmu. Keberadaan menakutkan Ning berkata sambil tersenyum, dia jelas sangat puas dengan hartanya ini. Keberadaan yang menakutkan ini berjalan menuju Lin Feng selangkah demi selangkah, dan tongkat di tangannya menghantam Lin Feng. Nyanyian, tidak, nyanyian naga bernada tinggi bergema di seluruh dunia, dan naga berwarna darah muncul di tongkat setan darah. Naga raksasa berwarna darah terbang keluar dari tongkat kerajaan Gorevin. Kemudian dia dengan cepat bergegas menuju Lin Feng, dan setelah merasakan aura menakutkan yang berasal dari tubuh naga berdarah itu, Lin Feng tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia dengan cepat bergerak ke kiri, menghindari serangan naga berdarah itu. Tetapi pada saat ini, tongkat di tangan keberadaan yang menakutkan itu melambai lagi dan lagi. Kemudian menyapu ke arah Lin Feng. Serangkaian sinar cahaya berdarah dipadatkan. Sinar cahaya berwarna darah yang mengerikan itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lin Feng terus menghindari serangan mengerikan satu demi satu, dan dia sedikit malu dengan keberadaan yang menakutkan itu. Engah, pada saat ini, suara menusuk keluar tiba-tiba, Lin Feng menoleh dan menemukan ada lubang darah di dada keberadaan yang menakutkan. Mata Lin Feng segera cerahkan, lubang darah itu pasti, boneka terkutuk itu menembusnya dengan teknik kutukan. Ah, keberadaan yang menakutkan itu meraung kesakitan, sebelumnya kepalanya ditusuk oleh boneka terkutuk itu, dan sekarang dadanya ditusuk oleh serangan boneka terkutuk itu. Eksistensi yang menakutkan ini gila dengan kebencian. Jika mata bisa membunuh, boneka terkutuk itu telah dicabik-cabik oleh keberadaan yang mengerikan ini berkali-kali. Hancurkan kamu dulu. Eksistensi yang menakutkan meraung, dan dia melambaikan tongkat Gorevin di tangannya dan meledak ke arah boneka terkutuk itu. Miliaran darah. Keberadaan yang menakutkan ini meraung dan mengguncang langit, suaranya jatuh, dan ratusan juta sinar cahaya berwarna darah mengembun dari tongkat Gorevin, semuanya meledak dan membunuh boneka terkutuk itu. Lari, kabur. Boneka terkutuk itu menjerit ngeri, kekuatan ratusan juta sinar darah terlalu menakutkan, membuat bulu kuduk berdiri. Boneka terkutuk itu ingin kabur, tapi tidak bisa kabur dari serangan ratusan juta darah. Ratusan juta darah membombardir tubuh boneka terkutuk itu, dan seketika tubuh boneka terkutuk itu hancur berkeping-keping. Segera, tubuh-tubuh yang rusak itu jatuh kemana-mana. Aku ingin hidupmu. Melihat boneka terkutuk itu dibunuh. Mata Lin Feng tiba-tiba berubah menjadi merah darah, mengutuk bahwa boneka itu memiliki persahabatan yang mendalam dengan Lin Feng. Lin Feng selalu menganggap boneka terkutuk itu sebagai teman baiknya. Melihat teman baiknya terbunuh, Lin Feng secara alami marah dan membunuh. Mananya dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam lebih dari selusin senjata sihir yang kuat. Kekuatan setiap senjata ajaib tiba-tiba meningkat. Lebih dari selusin senjata ajaib membombardir keberadaan yang menakutkan ini. Sekarang, setelah keberadaan yang mengerikan ini menembus dadanya dengan teknik kutukan boneka terkutuk, kekuatan kutukan itu menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada tubuhnya, menyebabkan kekuatan tempurnya turun tajam. Ketika lusinan senjata sihir Lin Feng yang kuat meledak, keberadaan yang menakutkan ini sulit untuk dilawan. Bang bang bang,
Tiba-tiba terdengar ledakan suara tabrakan keras. Lebih dari selusin senjata ajaib Lin Feng menunjukkan kekuatan besar dan menghancurkan keberadaan yang menakutkan ini. Engah-engah-engah. Suara robekan keluar satu demi satu, dan banyak senjata ajaib Lin Feng meninggalkan serangkaian luka yang dalam dan terlihat pada keberadaan yang menakutkan ini. Orang ini lebih menyakitkan. Mati, mati. Lin Feng meraung, dan terus mendesak banyak senjata ajaib untuk meluncurkan serangan gila pada keberadaan yang menakutkan ini. Mengutuk kematian, boneka itu membuat Lin Feng hampir jatuh ke dalam keadaan gila. Bagaimana saya bisa dibunuh oleh semut seperti Anda? Hal seperti semut, Anda adalah orang yang mati. Pembakaran darah Dava, keberadaan yang menakutkan ini meraung, tubuhnya mulai terbakar, dan dalam sekejap mata, tubuhnya terbungkus api yang berkobar.